Shalom teman-teman SLC yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, Cece menyapa buat kita semua yang masih tinggal di rumah. Bersyukur ya pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali, boleh beribadah dalam ibadah SLC. Teman-teman, mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah, menyembah, memuji Tuhan. Teman-teman, di masa pandemi ini, di mana kasus COVID yang lagi meningkat, teman-teman mari kita sama-sama saling menjaga diri sendiri, menjaga juga keluarga kita ya. Oleh karena itu Cece juga mengajak setiap kita untuk tetap berdoa, memohon kepada Tuhan untuk menolong bangsa kita, menolong tim dokter dan juga tim kesehatan biar semua situasi di Indonesia ini boleh semakin membaik. Oke teman-teman, yuk Cece undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama akan memulai ibadah kita. Kita mengakui bahwa pertolongan kita datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang mengasihi setiap kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Kiranya turun atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami kembali datang kepadamu ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami ya Tuhan. Kami mau mengaku segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami pada hari ini boleh layak untuk datang ke hadirat-Mu, layak untuk memuji Tuhan. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, ketika kami saat ini sedang berada di rumah, karena ada pandemi, tetapi kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau tidak henti-hentinya menunjukkan kasih setia-Mu ya Tuhan kepada setiap kami. Oleh karena itu ya Tuhan, di dalam ibadah ini ketika kami memuji Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus yang boleh bekerja di dalam setiap kami, di dalam setiap diri teman-teman yang boleh melihat dan menonton ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami untuk boleh mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dengan tetap bangkit berdiri, mari bersama kita mengingkarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom teman-teman, bersyukur hari ini kita dapat beribadah kembali bersama-sama. Teman-teman, tak terbayang kebesaran Tuhan dan tak terbanding kekuatan Tuhan atas kita. Mari kita meninggikan Dia karena Dia adalah Raja dan hanya Dia yang layak kita tinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Cinta
kita adalah Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa atas hidup kita. Dan hanya Dia yang layak kita sembah dan layak kita tinggikan. Mari bersama kita meninggikan Dia, Kau yang layak. Semua mahkota dunia kan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu sore hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami merenungkan kembali kebenaran firman-Mu yang menjadi dasar atas hidup kami. Kami bersyukur untuk segala pertolongan dan kekuatan Tuhan. Di masa-masa ini kami sungguh membutuhkan topangan Tuhan. Bahkan sepanjang perjalanan hidup kami juga sadar kami butuh Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang sampai saat ini kami boleh alami, kami boleh terima. Di tengah-tengah masa pandemi yang tidak mudah saat ini Tuhan, kalau kami boleh ada saat ini, bahkan kami diberi kesempatan untuk mendengar kembali kebenaran firman-Mu. Kami mengakui itu semua oleh anugerah-Mu. Kiranya Engkau menjamah setiap hati kami ya Tuhan. Agar sore hari ini dengan fokus kami boleh belajar kembali kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin.
Teman-teman youth yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan sore hari ini saya sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan secara pribadi. Kurang lebih 1 bulan saya berada di Jakarta dan saat ini saya kembali di tempat ini. Dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan, Tuhan masih memberikan kekuatan dan kesehatan. Saya berharap setiap teman-teman semua dimanapun berada juga tetap menikmati dan mengalami kekuatan dan pertolongan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada masa pandemi yang tidak mudah ini, kita selalu dengar kita harus jaga imunitas kita, gitu ya. Kita harus jaga kekebalan tubuh kita. Imunitas menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan di masa-masa pandemi saat ini. Karena dengan kita memiliki imun yang baik, kita akan dimungkinkan bertahan kebal menghadapi serangan virus. Dan bersyukur sudah ada vaksin yang akan juga membantu kita untuk memiliki imunitas yang baik. Bahkan tahun ini pemerintah sudah membuka vaksinasi bagi anak-anak usia 12 tahun ke atas. Jadi buat teman-teman yang sudah usianya 12 tahun ke atas, silahkan ikuti vaksin. Karena ini akan menolong untuk kita memiliki imun yang baik. Dengan imun yang baik, kita akan dimampukan menghadapi serangan virus COVID-19 yang sudah bermutasi berkali-kali dengan berbagai macam model dan bentuk. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang imunitas, berbicara tentang serangan, berbicara tentang vaksin. Sesungguhnya dalam hidup kita ada serangan yang tidak pernah habis-habisnya. Dan serangan itu sangat dahsyat. Dan sayang sekali, kita tidak punya imun. Kita tidak kebal terhadap serangan tersebut. Serangan apa? Kita tidak sadar serangan apa yang sesungguhnya terus-menerus menggencar, menyerang hidup kita. Sepanjang kita mengikut Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, serangan yang terus gencar menyerang kita adalah kuasa dosa. Hidup kedagingan kita. Sesungguhnya itu peperangan sejati yang terus-menerus kita bergumul. Kalau kita menghadapi COVID-19, kita masih bisa dibantu dengan adanya vaksin. Tetapi ketika kita menghadapi serangan kedagingan kita tidak kebal. Kita tidak punya imun. Kenapa? Kedagingan itu berasal dari diri kita sendiri. Sifat dosa, natur manusia berdosa itu ada di dalam diri kita sendiri. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar dari kehidupan jemaat di Galatia. Di mana Paulus memberikan satu peringatan yang sangat tegas dan keras di sana. Bagaimana seharusnya orang yang sudah mengenal Tuhan, yang mengaku percaya kepada Kristus, menerima anugerah di dalam Tuhan, hidup dan menghidupi imannya itu. Mari kita bersama-sama akan membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Tema renungan kita pada sore hari ini, sin looks more enjoyable than God. Dosa kelihatannya itu lebih menyenangkan daripada Tuhan. Ini menjadi suatu hal yang harus kita mawas diri. Karena ini merupakan serangan yang tidak pernah akan berakhir sepanjang hidup kita. Kita akan lihat bagaimana jemaat Galatia diperingatkan oleh Paulus. Galatia 5 ayat 16 sampai 26 demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran,
hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Teman-teman youth yang dikasihi Tuhan, satu kondisi yang memprihatinkan ditemui oleh Paulus dalam kehidupan jemaat di Galatia. Jemaat Galatia adalah jemaat buah pelayanan dari Paulus sendiri. Ketika jemaat itu mengaku percaya dan menerima anugerah di dalam Kristus, ada konsep dan pemahaman yang belum benar bagaimana dia menghidupi iman yang sudah di dalam Kristus. Ternyata Paulus mendapati bahwa kehidupan jemaat di Galatia yang mengaku dirinya percaya kepada Kristus, yang mengaku dirinya menerima anugerah secara cuma-cuma di dalam Kristus, dia hidup di dalam kedagingan. Mereka hidup di dalam dosa dan hidup lama mereka masih menguasai mereka. Kenapa bisa demikian Bapak Ibu? Teman-teman semuanya. Kenapa bisa demikian? Kita perlu pahami dua hal. Ada dua hal penting yang harus kita mengerti. Yang pertama, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dibenarkan oleh Tuhan. Pembenaran ini namanya justification. Jadi ada pembenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dianggap benar bukan karena kita melakukan sesuatu yang benar, tetapi dibenarkan. Dan itu cuma-cuma. Tuhan tidak memandang apa-apapun di dalam diri kita. Jadi itu murni anugerah belas kasih Tuhan atas setiap kita. Kita manusia berdosa, kita manusia yang tidak benar, dibenarkan oleh Tuhan. Dan hukum dosa itu telah Kristus sendiri ambil. Sehingga ketika Kristus mati di atas kayu salib, dia mati untuk dosa-dosa kita. Dia mengambil alih itu hukuman. Sehingga kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan dalam mengasihi kita ini tidak bersyarat teman-teman. Tuhan tidak melihat karena kita baik, kita melakukan ini dan itu, maka Tuhan menyelamatkan kita. Tidak. Kita murni, pure, dikasihi Tuhan, itu tanpa syarat. Jadi yang pertama, ketika kita mengakui Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita dibenarkan oleh Tuhan. Namun ingat, kita bukan orang benar. Hanya dibenarkan dan dipandang benar oleh Tuhan. Nah, setelah kita percaya kepada Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Apa kelanjutan dalam kehidupan kita? Karya keselamatan tidak berhenti di sana. Ketika kita menjadi orang yang sudah percaya kepada Kristus, dibenarkan mendapatkan anugerah bahwa hukuman dosa itu sudah digantikan oleh Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini yang penting. Kadang-kadang banyak kita anak-anak Tuhan tidak menyadari anugerah Tuhan yang besar. Kita begitu saja meremehkan. Sehingga kita merasa, oh dosaku kan udah diampuni. Hukumanku kan sudah tidak ada, mati masuk surga. Jadi hidupnya seenaknya saja.
dia tidak memahami dan menyadari betapa anugerah itu sesungguhnya bagi Kristus bukan gratis. Dia harus mati di kayu salib. Dia harus bayar itu, saudara, untuk saudara dan saya. Tapi seringkali kita tidak menyadari betapa anugerah itu sungguh luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Nah, jemaat di Galatia pada waktu itu, dia hidup menurut kedagingan mereka. Mereka menganggap, sudah terima keselamatan nih, pengampunan sudah ada nih. Jadi mereka hidup tidak pernah mawas diri di dalam kehidupannya. Padahal ketika Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan mau ada sesuatu yang kita lakukan. Karya keselamatan tidak berhenti di dalam pembenaran. Ada yang namanya karya yang kedua yang Tuhan lanjutkan dalam hidup kita adalah pengudusan. Tuhan mau anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang sudah ditebus dan diselamatkan, saudara dan saya, itu hidup di dalam kekudusan Tuhan untuk bisa menjadi seperti Kristus. Biar kita meneladani yang sulung, yakni Kristus itu sendiri. Nah, disinilah proses pengudusan yang Tuhan kerjakan di dalam kita. Kita sadar, jadi saya katakan kita ini natur manusia berdosa. ID dosa, sifat dosa itu tersimpan di dalam batin kita. Maka kita tidak imun, tidak kebal dengan namanya dosa, kedagingan. Karena itu ada di dalam diri kita. Nah, disinilah proses pengudusan itu dikerjakan oleh Allah di dalam hidup kita. Supaya hari lepas hari kita semakin menyerupai Kristus. Menjadi murid-murid Kristus. Sehingga kita juga boleh membawa orang kepada Kristus. Nah, proses ini namanya sanctification. Pengudusan yang terus Allah kerjakan. Disinilah terjadi peperangan yang tidak pernah ada habisnya. Kalau saat ini di masa pandemi kita berperang dengan virus COVID. Tetapi sesungguhnya dalam perjalanan iman kita terus berperang dengan apa? Kedagingan kita. Kalau kita bicara tentang kedagingan, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dengan jelas mengatakan apa itu tentang kedagingan. Di dalam ayat 19 dikatakan, perbuatan daging telah nyata. Jadi di sana Paulus memakai kata jamak untuk perbuatan daging. The works of flesh. Jadi ada begitu banyak perbuatan kedagingan, dosa yang bisa dilakukan oleh kita. Nih, Paulus katakan kalau kita lihat di ayat yang ke-19, kita akan coba kembali baca ayat 19 ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Paulus sampai gak sebutkan semuanya karena saking banyaknya. Saudara bisa isi sendiri dan sebagainya itu. Boleh sebut dosa-dosa apa yang pernah kita lakukan di hadapan Tuhan. Sebut masing-masing kita. Itu deretan, itu list yang ditulis Paulus akan bisa bertambah lebih banyak. Jadi dosa itu begitu banyak. Karena sadarkah teman-teman, sifat dari dosa ini akan terus menjerat dan mengikat kita. Dosa itu bisa melahirkan dosa yang lain. Maka dosanya bisa bertambah-tambah. Satu contoh, seorang yang sedang merampok misalnya, sebuah bank. Merampok itu sudah dosa. Ya. Dia punya pikiran bagaimana dia tidak bisa tertangkap nanti. Maka akan muncul dosa berikutnya. Dia mulai apa? Menghilangkan bukti. Itu sudah dosa lagi. Jadi dosa akan melahirkan dosa. Suatu kali dia ketangkap misalnya. Bagaimana supaya dia lolos dari hukuman?
bisa kasih bukti palsu, bohong, dusta, bisa muncul di sana. Kalaupun sudah terpepet, hukuman ternyata harus diketok, masih bisa saja berkelit melakukan dosa yang lain. Apa? Suap hakim, suap jaksa. Jadi dosa itu selalu bisa melahirkan dosa. Dan sadarkah teman-teman, kita akan menjadi sangat cerdik, pandai, berkelit untuk kita terhindar terbukanya aib segala dosa kita dengan melakukan dosa-dosa yang berikutnya. Maka deretan dosa itu akan semakin banyak. Nah, Paulus ingatkan itu kepada jemaat di Galatia. Perbuatan daging telah nyata. Teman-teman, jemaat di Galatia ini sudah mengaku percaya Tuhan. Dan dia tahu persis perbuatan ini, itu dosa. Tetapi mereka masih hidup di sana. Dia masih berkecimpung di dalam itu. Nah, kalau kita tidak hati-hati, kita tidak waspada, dosa itu akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Dan dosa itu sifatnya apa? Menjerat dan mengikat kita. Susah untuk lepas. Seperti hanya kalau seorang mama, seorang ibu, ketika dia mau melahirkan sakitnya minta ampun ya. Ya maaf saya belum melahirkan. Tapi cerita dari para ibu yang mau melahirkan itu, waduh sakit. Gimana punya anak satu saja? Iya satu saja gitu ya. Ketika apa? Ketika kesakitan. Setelah anaknya lahir beberapa bulan, beberapa tahun berikutnya. Pengen punya anak lagi. Aduh satu rasanya gak cukup. Dosa itu seperti itu. Waktu kita melakukan, mungkin ada, waduh. Tapi sakitnya itu sepertinya rindu untuk kita mengulanginya lagi. Rindu untuk kita melakukannya lagi. Ini dosa itu mengikat teman-teman. Jadi mari kita waspada dengan ini. Ini adalah peperangan yang tidak akan pernah selesai seumur hidup kita. Sampai betul-betul kita hidup di dalam Tuhan. Dosa itu sifatnya apa? Membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Jujur, kalau kita habis melakukan sesuatu tindakan yang berdosa, hati kita bagaimana? Tertuduh ya, gak sejahtera begitu ya. Terus ketemu teman-teman gereja gitu ya. Wah mereka pulang ibadah atau habis persekutuan, habis cross gitu ya. Kita habis melakukan dosa. Biasanya respon kita, reaksi kita bagaimana? Kalau bisa menghindar ya. Gak usah ketemu. Nah ini menunjukkan bahwa sesungguhnya dosa itu akan membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Maka tidak jarang ketika anak-anak Tuhan dihimbau, didorong, ikutlah pelayanan, ikutlah ini. Seringkali kita alasannya, aduh saya belum seperti dia, masih banyak dosa, masih ini, masih itu gitu. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini dosa. Dosa merusak relasi kita dengan Tuhan dan dosa juga merusak relasi kita dengan sesama. Perhatikan apa yang Paulus katakan. Dikatakan bahwa perbuatan daging telah nyata. Dosa apa yang pertama Paulus sebutkan di sana? Percabulan, hawa nafsu. Ini dosa yang tidak main-main teman-teman. Ketika kita hidup di dalam dosa seksualitas, maka akan memunculkan atau menimbulkan dosa-dosa yang lain. Bisa penyimpangan seks, bisa kita tidak benar di dalam memandang lawan jenis kita. Bisa kita melakukan tindakan-tindakan di luar hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Bahkan konsep berkeluarga, konsep berumah tangga bisa menjadi hancur karena apa? Dosa seksualitas. Jadi hal ini menjadi satu hal yang diperhatikan oleh Paulus untuk bersama-sama kita perhatikan dengan baik.
percabulan, hawa nafsu. Ketika keluarga hancur, rumah tangga rusak, apa yang terjadi? Gereja juga akan hancur. Bangsa juga akan hancur. Itu dimulai dari mana? Ketika kita tidak dengan tepat menggunakan seks di hadapan Tuhan. Jadi hati-hati dengan dosa percabulan, hawa nafsu. Macam-macam bentuknya. Saya yakin teman-teman tahu. Kalau kita bergumul dengan sana, minta tolong sama Tuhan. Kekuatan yang dari Tuhan untuk lepas dari hal itu. Karena itu akan mengakibatkan dosa-dosa berikutnya. Dan menambah deretan dosa kita. Kemudian yang kedua, Paulus menyebutkan apa? Penyembahan berhala, sihir. Ini adalah dosa keagamaan. Dosa di dalam lingkup kehidupan kerohanian. Jangan saudara atau teman-teman pikir kalau sudah kita sering ke gereja, sering melayani begitu ya, kita tidak berbuat dosa. Ada begitu banyak dosa yang terjadi dan muncul. Bukan saja di luar gereja, tetapi Paulus ingatkan, ada dalam lingkungan gereja, lingkungan yang istilahnya itu rohani begitu. Ada berhala di sana. Macam-macam yang bisa diberhalakan. Diri sendiri, ketenaran, kemampuan dan sebagainya. Bahkan ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan bisa muncul di sana. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang dosa, kedagingan, itu satu hal yang deretannya panjang sekali. Dan berikutnya kita perhatikan, dosa apa lagi yang Paulus tuliskan? Ada macam-macam, perseteruan, perselisihan, ya, kedengkian, itu deretannya berbicara tentang apa? Dosa tentang relasi dengan sesama. Jadi dosa itu merusak hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Paulus dengan gamblang menyatakan hal itu. Dan kita juga bisa menambah deretan sana. Dosa-dosa apa yang selama ini kita lakukan. Mungkin hanya kita dan Tuhan yang tahu. Bisa tulis di situ. Nah, itu yang terjadi di jemaat Galatia. Dan mungkin itu juga menjadi pergumulan kita saat ini. Kita mengaku percaya Tuhan. Kita mengaku anak Tuhan. Tapi kita masih berkutat dengan kedagingan kita, dengan dosa-dosa kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa melawan kedagingan kita? Apakah Tuhan membiarkan kita sendiri bergumul dengan hal ini? Ketika Tuhan sudah membenarkan kita, ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita, mengambil semua hukuman dosa atas kita, dan saat ini kita hidup meneruskan kehidupan yang masih Tuhan percayakan ini, dan kita bergumul dengan kedagingan kita, apakah Tuhan membiarkan kita? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, luar biasa sekali kasih Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita. Pengudusan yang Tuhan kerjakan itu, Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Ada siapa yang menopang kita? Roh Kudus. Maka Paulus katakan, ingatkan kepada jemaat di Galatia. Di dalam ayat 18. Hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan hidup di dalam kedaginganmu. Kalau kita hidup di dalam roh, apa artinya hidup di dalam roh? Hidup dipimpin oleh roh. Nah, di ayat 18 LAI memberikan satu tambahan kata yang sangat baik sekali yang menolong kepada kita. Kalau kita memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan jauh dari kedagingan kita. Kalau kita memberi diri untuk Roh Kudus menguasai kita, menuntun langkah kita, maka hidup kita tidak akan dekat-dekat dan melakukan kedagingan itu. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri dalam proses pengudusan hidup kita untuk kita menjadi murid Kristus, menjadi serupa dengan Kristus.
ada Roh Kudus. Tuhan sendiri yang menopang kita. Tuhan sendiri yang menolong kita. Mari berilah diri kita masing-masing untuk dipimpin oleh Roh. Di sini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam proses pengudusan kita. Nah, proses pengudusan ini berlangsung terus menerus. Maka bertobat itu enggak cukup satu kali. Bertobat itu bisa berkali-kali kita lakukan. Untuk kita terus meningkat dan meningkat menjadi serupa dengan Kristus. Disinilah Roh Kudus mendorong kita, menguatkan kita, dan memimpin kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Hanya izinkan dia untuk bekerja leluasa dalam hidup saudara dan saya. Untuk itu, agar kita diberikan kemenangan demi kemenangan untuk mengalahkan kedagingan yang sesungguhnya ada di dalam diri kita. Penyerahan diri, kebersandaran dan ketundukan pada pimpinan Roh Kudus adalah hal yang paling utama. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah roh. Jadi di dalam bagian ini Paulus memberikan kontras perbedaan yang sangat jelas. Orang yang hidup di dalam kedagingan akan menghasilkan perbuatan-perbuatan daging yang banyak tadi. Tapi kalau orang yang dipimpin oleh roh, dia akan menghasilkan apa? Buah roh. Nah, analogi atau gambaran katakan buah roh ini menjadi satu hal yang memiliki makna luar biasa, teman-teman. Buah roh, Paulus tidak memakai buah-buah roh. Tapi Paulus hanya cukup mengatakan buah roh. Hanya satu buah roh. Tapi kalau kedagingan itu macamnya banyak, berjibun. Tapi buah roh itu hanya satu. Buah roh dikatakan, kalau kita hafal, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9. Jadi sesungguhnya bukan buah-buah roh. Jadi satu buah dengan 9 rasa. Satu buah dengan 9 rasa. Nah, semua rasa itu harus muncul dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang dipimpin oleh Roh Kudus. Semua rasa, 9 rasa. Jadi kita tidak bisa mengatakan aku sih sudah berkemurahan sih karena sudah bagi-bagi sesuatu sama teman. Tapi ingat ya, kalau lu singgung gue bisa marah besar. Apakah orang ini sudah menghasilkan buah roh? Belum, teman-teman. Buah roh itu harus utuh. Satu buah 9 rasa. Kalau saudara baru memiliki kasih, belum memiliki pengendalian diri, belum memiliki kemurahan, jangan buru-buru saya sudah memiliki buah roh. Makanya jangan kita merasa seringkali memaklumi. Ya dia sih memang murah hati, suka bagi-bagi sih, gak pelit sih. Kalau punya berkat dia wah royal, gratisin temen ini. Tapi kalau dia tersinggung jangan sampai ya dia nyinggung dia. Emang kenapa? Kalau dia kesinggung, wah udahlah semua terbang. Piring bisa terbang, gelas bisa terbang. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, buah roh itu harus dimiliki secara utuh. Satu buah 9 rasa. Jadi kalau saudara baru memiliki satu, kita belum memiliki buah roh. So, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bergumul, kita harus terus berusaha, memohon pimpinan Roh Kudus, menolong setiap kita. Kadang-kadang anak-anak Tuhan ini kurang serius. Saya juga kurang serius bagaimana saya bisa menghasilkan buah roh secara utuh. Tidak ada perjuangan secara khusus yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Bergumul secara penuh pada Tuhan. Kadang-kadang kita sudah memakluminya. Iya dia sih memang begitu. Dia memang begitu, maklumin aja. Tidak ada begitu teman-teman. Kita sebagai anak-anak Tuhan,
yang mau menghargai karya penyelamatan Tuhan yang tanpa syarat itu. Tuhan mau kita hidup di dalam pengudusannya, dipimpin oleh Roh sehingga kita bisa menghasilkan buah Roh. 1 buah 9 rasa. Jadi kadang-kadang dulu di sekolah minggu mungkin agak sedikit keliru. Kalau kita menggambar buah Roh, ada buah kasih sendiri-sendiri ya. Buah sukacita, damai sejahtera, buahnya sendiri. Padahal sesungguhnya 1 buah 9 rasa. 1 buah 9 rasa. 1 buah 9 rasa. Itu baru utuh. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Untuk menghasilkan buah Roh, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Berserah, tekun, taat, tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Buah itu tidak bekerja sendiri, teman-teman. Buah itu tidak membesar dan matang sendirinya. Buah itu bisa membesar dan matang ketika dia tetap melekat pada ranting dan ranting itu melekat pada pokok. Kalau ranting itu sampai jatuh, buahnya jatuh, mati. Jadi untuk kita bisa menghasilkan buah, kita harus tetap melekat kepada siapa? Pokok. Karena buah itu tidak akan membesar dan matang secara sendirinya. Dia membutuhkan topangan. Dan siapa menjadi topangan dari sebuah tanaman? Ya pohon itu sendiri. Siapa pohon itu? Tuhan katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi supaya kita menghasilkan buah Roh, kita tunduk, taat, berserah kepada Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, kita juga harus melekat pada Tuhan. Dan berikutnya, apa supaya kita bisa menghasilkan buah Roh yang bisa dinikmati, matang, enak, utuh, itu membutuhkan buah Roh yang matang. Nah, sebuah buah bisa matang itu tidak tiba-tiba, teman-teman. Itu ada proses. Di rumah kemarin hujan lebat. Kemarin hujan lebat, batang pohon mangga di belakang rumah saya patah. Saya nggak nyangka, ternyata ada buah mangganya yang jatuh. Belum matang. Nah, ketika kita nikmati buah yang belum matang, mengkal, kecut, nggak manis ya. Dia buru-buru jatuh lepas dari rantingnya. Nah, untuk kita menjadi buah yang matang, nggak mengkal, nggak kecut, kita harus matang dulu. Matang itu membutuhkan apa? Proses. Jadi teman-teman, untuk hidup kita menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan, dibenarkan oleh Tuhan, kita harus melewati proses itu. Pengudusan itu harus kita lewati. Pengudusan itu akan membawa kita untuk kita hidup seperti Kristus dan menghasilkan buah yang utuh yang Tuhan harapkan. Dan itu proses. Di sini dibutuhkan ketekunan, kesetiaan, kesabaran. Jangan cepat mutung jadi anak Tuhan. Jangan cepat menyerah jadi anak Tuhan. Karena proses itu akan kita lewati. Kalau pembenaran itu hanya sekali Tuhan Yesus lakukan. Sekali untuk selamanya bagi kita. Tapi proses pengudusan itu terus menerus. Disinilah kita berjuang melawan kedagingan kita. Untuk itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan sore hari ini, kalau teman-teman mengaku sebagai orang-orang yang sudah percaya, yang sudah ditebus oleh Kristus, mari kita hidup menghargai pengorbanan Tuhan, menghargai anugerah Tuhan dengan hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita matikan setiap kedagingan-kedagingan yang ada pada diri kita. Dengan apa? Dengan kita tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Kita menjadi anak-anak yang setia, berdoa, bergumul, mohon pimpinan Tuhan. Dan serius, fokus, rasa apa dalam buah Roh yang belum saya hasilkan. Saya mungkin sudah bermurah hati, tetapi kadang-kadang saya masih emosional. Mungkin saya masih berkata kasar, mungkin saya masih melakukan ini dan itu. Kita harus concern, kita mohon Tuhan tolong saya supaya sungguh buah itu matang.
dan itu bisa menyukakan hati Tuhan. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan sore hari ini, biarlah kita menyerahkan seluruh hidup kita di dalam pimpinan Tuhan. Ingat, peperangan kita belum berakhir. Selain COVID, kita juga mengalami peperangan dengan kedagingan kita sendiri. Tapi jangan lupa, ada Tuhan Roh Kudus yang menopang saudara dan saya, yang akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Izinkan Dia untuk terus memimpin hidup saudara dan saya, sehingga kita bisa menghasilkan buah roh. Ada perbedaan yang jelas. Kita orang yang sudah diselamatkan menghasilkan buah roh. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu di tengah masa-masa yang tidak mudah saat ini ya Tuhan. Namun ternyata Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau menopang kami, Engkau dengan setia menunggu kami untuk kami memberikan diri kami sepenuhnya kepadamu. Sehingga hidup kami boleh Engkau pimpin dan Engkau kuasai. Karena hanya melekat dengan Engkau, bersandar kepadamu, maka hidup kami akan menghasilkan buah yang Engkau harapkan, yakni buah roh. Terima kasih, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi firman ini akan terus berbicara kepada setiap anak-anak remaja yang mungkin saat ini juga mereka bergumul dengan kedagingan mereka, dengan dosa-dosa mereka. Tuhan, Engkau akan tolong mereka, mampukan mereka diberikan kemenangan demi kemenangan untuk mereka mengalami kemajuan dan progres dalam setiap kehidupan dan pengiringan mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang mengasihi hidup kami, yang berkarya di dalam kami dan melalui kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Teman-teman, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan doksologi. Besar
Teman-teman youth yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan, untuk puji-pujian yang boleh kita persembahkan bagi Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu untuk kesempatan kami boleh beribadah, baik di rumah kami masing-masing bersama saudara-saudara kami atau kami yang sedang sendiri. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami menjadi bekal dan dasar bagi kehidupan kami selanjutnya. Kami bersyukur untuk segala topangan Tuhan dan pimpinan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan yang terus menolong hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ada atas setiap kita. Dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini, kita bersyukur karena Tuhan yang boleh menolong setiap kita. Teman-teman, hari ini Cece ada satu pengumuman yang perlu kita simak bersama ya. Kan bulan ini kita membahas tema tentang lust. Nah, di akhir bulan kita akan sama-sama juga dikemas dalam bentuk OMG. Nah, apa itu OMG? Teman-teman boleh cek ya di Instagram kita. Nanti pada akhir Juli kita akan live by Zoom ya. Teman-teman kita ikut ibadah by Zoom. Jadi nanti kita akan ada interaksi ya. Nanti ada Ko Indra, ada Kak Siska, ada Ceseli juga. Kita sama-sama membahas tentang pornografi yang menjadi masalah nih di masa pandemi seperti ini. Mungkin ada setiap kita yang terjerat di dalam dosa ini. Lalu setiap kita juga bergumul bagaimana kita bisa lepas dari dosa ini. Oleh karena itu teman-teman yuk sama-sama kita ikut di dalam OMG ini. Teman-teman boleh daftar ke siapa aja, ke Ko Indra, Kak Siska atau Ceseli atau lewat Instagram juga boleh. Silakan daftar, nanti kita sama-sama ikut di dalam Zoom. Oke teman-teman, kita akan ketemu kembali dalam ibadah minggu depan. Be the salt, be the light for Christ. Bye-bye.